kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Awal Ramadan tahun ini benar-benar jadi ujian berat bagi selebgram Alshad Ahmad. Sepupu Raffi Ahmad ini memang tengah jadi pergunjingan warganet pasca pengakuan mencengangkan dari seorang wanita bernama Nisa Ashifa yang mengaku telah melahirkan seorang anak dan kemudian membahas soal sosok yang tak bertanggung jawab. Sosok itu pun diduga mengarah pada Alshad. Alshad dikabarkan telah menjalin kasih secara terlarang dengan Shifa hingga dikabarkan terpaksa menikah lalu bercerai. Tapi kabar sumir itu hingga kini belum diklarifikasi Alshad. Apalagi saat kasus ini mencuat, Alshad kala itu tengah berlibur di negeri Sakura, Jepang. Kabar sumir ini pun sontak menggoyahkan cinta kekasih Alshad saat ini, yakni Tiara Andini. Belakangan, penyanyi jebolan Indonesian Idol ini bahkan dirundung galau yang hebat hingga kerap memberi kode seolah ia telah frustasi menghadapi cerita minor sang kekasih. Curhatan demi curhatan di media sosial membuncah bersama balada netizen yang terus mendesak agar pecinta hewan buas itu angkat bicara. Oh, langsung ke sana, nggak pulang dulu. Kalau bapak ibu nggak ada. Pergi udah lama apa? Oh, di Jakarta. oh. Semingguan ada? Kan emang sering ketemu dulu. Kemarin juga pernah ketemu, main ke Bandung. Saya main ke rumahnya, orang tuanya. Baik kok, baik. Tapi saya yakin semua orang juga baik ya. Bahkan saya nggak tahu Nisa juga orang baik kok. Tiara orang baik, semua orang baik. Jadi ketika ada masalah ini saya lumayan agak kaget sih. Memang betul Pak, itu pernikahan agama mungkin siri ya. Terus setelah itu ada gugat cerai ya di Departemen Agama di itu ya. Terus itu tidak apa-apa, mungkin kami juga tidak paham mengenai masalah hal itu intern Pak Alshad ya dengan keluarga itu. Kami cuma tahu ke sana banyak orang, dari dulu juga banyak teman-temannya mungkin saja karena dia kan orang entertainment ya, banyak juga artis yang datang ke sana. Tapi kami selaku kepengurusan juga warga masyarakat juga tidak tahu siapa tamu yang datang ke situ, itu tidak tahu. Kalau perkaranya betul sesuai dengan yang beredar di media, bahkan saya tahunya pun baru setelah rame-rame ke sini. Sebelum rame-rame sini malah nggak tahu gitu. Untuk detailnya saya tidak bisa sampaikan sekali lagi. Kaget aja, nggak percaya. Soalnya orangnya kalem, pendiam sih di sini ya. Jadi ngedengar berita kayak gitu nggak percaya aja. Disayangkan sekali ya, apalagi Alshad kan lagi naik daun ya, lagi booming-boomingnya. Banyak juga yang dari luar sebelum kejadian ini pengen banget gitu kan melihat ketemu Alshad langsung, terus tiba-tiba ada gosip seperti ini, menyayangkan sekali. Gak berani buat berkomentar dan ngejudge sih. Dia ya salah satu tipe dia penyanyi, terus ya dia juga suka sama yang cabi. Ya pernah ngomongnya gitu sih. Mungkin sekarang enggak atau berubah atau gimana aku nggak tahu juga. Saat Alshad masih sulit bicara, tim kami berusaha mengulik sejauh mana sosok Alshad ketika menjalin kasih. Salah satu wanita yang pernah sangat terdekat dengan Alshad adalah Amanda Mutia. Dari kesaksian wanita yang dikenal melalui media sosial dengan Alshad ini, sosok Alshad dinilainya sebagai sosok yang baik dan mudah memberi hadiah. Bahkan meski kini sudah tak menjalin kasih, hadiah spesial itu masih disimpan gadis yang mengenal Alshad pada tahun 2021 lalu itu. Kaget, jujur aku kaget banget sih karena sosok yang aku kenal waktu itu tuh nggak seperti itu gitu. Keprihatinan ya pasti ada dong karena sebagai orang yang maksudnya pernah dekat sama aku gitu. Aku kan pengennya ya orang baik-baik aja, bahagia-bahagia aja, mulus-mulus aja gitu maksudnya di perjalanan hidupnya gitu. Jadi jujur sedih, kaget ya, tapi pastinya ngedoain yang terbaik untuk kedepannya. Semoga ada solusi terbijak lah buat permasalahan ini gitu.
Ya, dibilang gitu ya lupa sih. Udah lama ya kak? Sudah lama. Pada waktu itu memang sikonnya masih susah sih. Jadi karena kalau dia tuh harus bener-bener matang nih, siapa yang mau dia kasih lihat gitu. Karena itu bakal dampaknya besar pastinya. Respon dari entah mungkin dari keluarga, dari fans, pasti kan akan menuai opini kita dari mereka. Jadi harus hati-hati sih siapa yang dia publikkan gitu. So pada saat itu ya kita sepakat buat ya udah nggak usah gue publik dulu deh. Gini-gini dulu aja. Ya, Amanda Mutia sendiri mengenal lalu dekat dengan Alshad setelah sama-sama punya kecintaan pada budaya negeri Sakura, Jepang. Setelah mengenal di media sosial, keduanya lalu bertemu dan semakin dekat. Kisah kasih pun terjalin, tapi entah karena apa, ia kemudian menjauh dan tak lagi menjalin hubungan spesial. Lantas benarkah setelah tak lagi bertemu, Alshad masih membangun komunikasi lewat jejaring sosial? Jadi mumpung lagi di rumah Kak Alshad, kita mau ke kandang anak. Kandang anak ya, kandangnya Selen. Dia lagi bobo, jadi kita harus pelan-pelan. Bangun, lihat, hai Selen. Udah bangun. Halo sayang. Berarti caranya gagah ya Cici ya? Iya gagah. Dia lebih tajam pendengarannya. Gemes banget langsung gitu. Kayak gitu dia. Jadi susah ya masuk kandang Selen, tanpa Selen bisa tanpa bangun di Selen gitu. Susah banget, soalnya tadi kan kenapa besinya tenteng-tenteng gitu. Itu adalah sebuah challenge-nya. Iya, abis itu ada suara kaki orang lagi. Ya. Bagian mana ini? Iya. Terserah kamu enak yang mana. Ya perut Nadi. Iya ini. Wow Nadi. Sayang ah. Wah, ibu bapak guru. Oh sayang Len. Iya. Mau lepas dulu ini ya? Suka sama penyanyi gitu, suka sama penyanyi, suka sama sosok yang dia bilang lembut lah gitu. Jadi mungkin seperti itulah aku di mata dia mungkin. Selain mudah memberi hadiah kejutan hingga sejumlah wanita bertekuk lutut kepada Tiara Andini, Alshad juga diketahui pernah memberi kejutan kado spesial berupa motor matic yang membuat hati Tiara kala itu luluh. Kan guys, tuh Tiara Andini. Mas, pengen cepet ngasih guys, cuman deg-degan takut plan ini semua terbongkar. Oke guys, ini kita bawa buat nanti surprise mungkin properti. Kita pasang pita juga guys di sini ya. Kalau ini ada kado dari aku. Nah, ada. Anjir, apa ini? Sayang, buka dong bukannya. Sayang jangan dibanting. Happy birthday harus dulu ya. Hah? Apa maksud? Sumpah. Unboxing dong. Kalau tadi aku tiba-tiba ke bawah gimana? Emang udah keringetan aku. Tadi aku udah mau makan malam dong. Iya, aku bilang udah jangan sampai Tiara turun pokoknya. Tapi kita udah punya plan B, kalau kamu turun kita cegat di sini. Iya. Tapi nggak turun kan? Turun kan? Wah. Tulisannya. Nah. Musyan. Nanti kalian berdua jalan-jalan kok di sini besok. Ayo Pak. Aku tuh ini sepeda motor. Duluan. Ya orang nggak tahu mau ngomong. Tapi petualangan demi petualangan asmara Alshad itu rupanya diduga menyisakan noktah kelam. Apalagi disebut-sebut menjalin cinta terlarang hingga diduga mencapakan wanita yang pernah dicintainya. Lantas setelah begitu deras serangan yang mengarah pada reputasi asmaranya, akankah Alshad akan segera buka suara? Itu bagian dari putusan yang saya sudah katakan tidak bisa kita ungkap ya. Itu kan sifat peradilannya kan tertutup ya. Jadi nggak bisa kita ungkap itu. Oke. Parah. Hei Alshad, hai kau kan pria ya sayang ya. Alshad, kalau memang misalkan di posting nih nih aku lagi lihat-lihat juga nih, bertanggung jawablah memang kalau benar kamu sudah dapat anak dari Nisha, itu pun juga darah dagingmu ya, bertanggung jawablah. Even kamu udah cerai, ada bukti cerainya, nggak masalah, it's a past, itu masa lalu kamu. Walaupun sekarang dengan yang siapa Tiara ya nggak apa-apa, tapi bertanggung jawablah sampai mati pun dia tetap darah daging lu. Tunjukin kalau lu tuh pria, tunjukin kalau pria sejati, dan jangan buat malu kakak Raffi Ahmad, lu kan sepupunya.
Aduh, aku sebenarnya no comment ya, karena aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Karena kan kita sebagai netizen gitu kasarnya, sebagai media tuh cuma lihat dari luar, kita nggak tahu nih sebenarnya tuh seperti apa dan gimana sih kejadiannya gitu. Biasa kalau Santan bilang mah, biasa netizen begitu aneh. Ante juga dulu diributin, selalu diributin sama ya nggak jelas aja diributin, dibikin jelas, dibikin seperti mengerti mereka ya kan. Lebih mengerti mereka daripada kita begitu. Saya ini aja ya, saya sebagai teman aja ya, semoga cepat selesai masalahnya, sabar. Saya juga nggak tahu sih dari pihaknya wanitanya ya, mudah-mudahan saya di tengah-tengah aja deh. Mudah-mudahan dua-duanya cepat selesai. Nggak peduli siapa yang salah siapa yang benar, dimusyawarakan, diselesaikan secara baik-baik. Karena saya baca beritanya juga lumayan agak puyeng lah, puyengnya ya saya nggak mau ikut-ikut lah. Dan saya kerja sedih dan semoga cepat ditemukan lah maksudnya solusi paling bijak untuk permasalahan ini gitu. Jadi nggak ada pihak yang merasa sedih, nggak ada yang merasa kecewa atau merasa dizolimi, semua bisa bahagia dan melanjutkan hidupnya seperti dulu lagi. Suruh jadi mantan dia. Sakit banget nggak sih kita mencintai seseorang yang masih belum bisa move on dari masa lalu? Kalau masih belum selesai sama masa lalunya, nggak usah lagi seperti ini. Tapi kok mau? Aku nggak tahu, dia nggak bilang. Jika Alshad masih harus berjuang memilihkan reputasi dirinya, lain halnya dengan Pevita Pierce, aktris muda ini mendadak dikaitkan dengan dugaan kasus pencucian uang senilai 4,4 triliun rupiah oleh sebuah perusahaan yang melibatkan sejumlah artis. Pevita dikaitkan namanya setelah keluar nama inisial P. Lantas mungkinkah itu sosok Pevita? Ya, hingga kemarin memang pihak kepolisian sendiri belum mengumumkan siapa inisial P. Sebelumnya, P juga sempat santer disebut mengarah pada Prilly Latukonsina, hingga kemudian Prilly buru-buru klarifikasi. Lantas akankah setelah disangkut pautkan dengan dugaan kasus pencucian uang, Pevita juga akan segera mengklarifikasi? Sementara itu, aktor senior Ferry Irawan tampaknya harus segera bersiap untuk menghadapi sidang kasus KDRT melawan istrinya sendiri, Vena Melinda, di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, setelah berkasnya resmi dilimpahkan ke Kejaksaan. Lantas, bagaimana persiapan kubu Ferry? Benarkah Ferry sudah mempersiapkan sejumlah bukti yang akan membalikan tuduhan Vena? Bagaimana pula kondisi mental Ferry jelang sidang? Saya sebetulnya dari awal saya memang pingin ada kesadaran dari suami saya, Ferry, untuk mengakui. Karena mengakui itu adalah bentuk tanggung jawab. Ya, mengakui bagi saya sebagai istri adalah bentuk tanggung jawab dia. Tanggung jawab itu bukan hanya materi ya. Tanggung jawab itu bagaimana dia punya tanggung jawab keselamatan saya, harga diri saya. Itu kalau istri harga dirinya siapa yang jaga selain dirinya sendiri? Pastikan suami. Nah, di saat itu saya melihat bahwa permintaan dia dari tanggal 17 Januari, kemudian saya belum memenuhi dan akhirnya alhamdulillah saya juga di tanggal 24 Februari, saya juga masih manusia biasa, saya punya hati nurani. Saya masih optimis sebetulnya untuk memberikan kesempatan Mas Ferry ya untuk bisa, ya itu surat RJ-nya kan. Ya udahlah saya coba, siapa tahu ada hidayah ya. Saya pikir 2 bulan ada perubahan, ternyata belum mengakui. Jadi Vena itu tidak ditemenin sama pengacaranya, datang sendiri, cuman ditemenin sama penyidik. Terus Vena bilang ke Ferry, kamu ngaku aja katanya bahwa kamu tuh KDRT. Kalau kamu ngaku, nanti saya cabut. Nggak ada ini. Yang pasti kan sudah
sama-sama ingin berpisah, ingin cerai, artinya tinggal pembuktian aja. Kayak masalah nafkah misalnya nih, ya pihak tergugat menyatakan tidak pernah diberikan nafkah. Tentunya dari pihak kami nanti akan menyajikan fakta-fakta, bukti-bukti transferan apa selain kami memberikan nafkah. Ya, kubu Ferry dan Vena sendiri akhirnya sepakat melakoni sidang setelah tak ada mediasi antara keduanya. Ironis memang, jika di Ramadan musim lalu, ia baru saja memahat takdir cinta dengan berjuta derai mesra. Lantas akankah di Ramadan kali ini, ia akan meratapi nestapa? Saya berhasil sekarang sudah hampir sudah mau sidang, sudah mau penyerahan tahap kedua. Ya kan, kalau timnya lawan kan selalu kompres-kompres sama nenek-nenek di Jakarta. Mami juga mendukung kalau perempuan itu tidak harus di KDRT ya. Kalau misalnya anak mami salah ya pasti mami akan gimana gitu. Tapi kan ini belum tentu. Mami mendukung terhadap perempuan yang di KDRT. Mami juga nggak suka ya ada KDRT. Ya jangan sampailah misalnya mami mengalami atau anak perempuan mami kan punya anak perempuan juga. Tidak mau mami ada KDRT. Saya tidak akan menanggapi, tapi semua juga ada batasan. Semua itu pasti ada batasan. Berkas dugaan penganiayaan dalam rumah tangga KDRT yang dialami oleh Vena Melinda dengan terlapor saudara Ferry Irawan dinyatakan lengkap, sehingga pada hari ini tersangka maupun barang bukti akan kami serahkan ke Kejaksaan Tinggi, kemudian akan dilanjutkan selanjutnya ke Kejaksaan Kota Kediri karena lokus miliknya di sana dan kemungkinan sidangnya juga akan dilaksanakan di sana. Makin cepat masuk ke proses persidangan, makin cepat juga fakta-fakta terungkap. Artinya kalau yang benar akan terungkap berdasarkan fakta-fakta, dan kalau yang tidak benar juga begitu sebaliknya. Artinya saya sangat mendukung proses hukum yang cepat agar supaya Ferry juga mendapatkan kepastian hukum yang cepat.